Halo, selamat sore. Kembali bertemu di acara Arang Aktif Live jam 17.00 waktu Indonesia bagian Barat setiap hari Minggu. Terlambat karena ada masalah teknis. Uh, Semoga terdengar suara saya ya. Tadi, oke. Nah, hari ini kita punya topik arang aktif dan asam lambung. Dan saya mengundang saudara Nelson ya, yang punya channel sendiri di YouTube dan biasa berkecimpung di aktivitas menolong orang-orang yang mengalami masalah dengan asam lambung. Coba saya sambungkan ya, semoga ada suaranya karena tadi ada masalah teknis. Halo. Ya, halo Pak. Wah, nggak bisa, nggak ada Nggak bisa. suaranya. Kenapa ini ya? Kalau gitu coba saya sambungkan pakai WA aja suaranya ya. Ya, bisa. Bisa nggak ya? Kayak, halo. Halo, ya. Nah, ini kalau WA ada suaranya, tapi nggak tahu kenapa. Oke. Ada WA ya? Iya, suara lewat sini aja. Oh, tapi Oh ya, boleh, boleh. oke. Mungkin screen-nya dikembalikan ke yang browser tadi, Oh ya, karena bentar Pak ya. jadi berhenti ini videonya. Maaf nih, ini kok kenapa ada belum pernah nih. Belum pernah nih, cuma Oh, suara doang nggak muncul, nggak terdengar. nggak terdengar. Sebenarnya suara aja juga nggak apa-apa sih. Cuma biar kalau bisa kan videonya juga muncul. Ya, Nah, halo ya. gimana? Tapi suaranya nggak ini. Mati yang WA-nya tadi masih hidup. sebentar saya lihat. Just. WA hidup. Oke. Tapi kalau WA-nya hidup, videonya mati. Oh. Nah, kalau Ya nggak sekarang? apa-apa deh. Kalau nggak bisa, ini udah jalan lagi. Coba bisa Halo? bicara. Halo? Oh, nggak kedengaran kalau videonya hidup dia. Oh, lewat WA aja nggak apa-apa, suara aja. Kalau gitu suara aja ya. Iya, boleh ya. Suara aja ya. Oke. Kalau gitu kembali ke WA aja deh. Nah. Oke. Mohon maaf ada gangguan teknis. Nah, sebelum jadi kita mau dengar saudara Nelson sharing ya mengenai asam lambung. Tapi sebelum itu saya mau tunjukin ini bentar ya. Kenapa kita membahas asam lambung? Karena cukup sering ada yang bertanya. Jadi cukup sering orang bertanya dan setelah saya Google ya, memang banyak orang yang menderita penyakit asam lambung. Ini contohnya nih artikel dari berita ya, berita dari Suara Merdeka ini. Saya Google aja, nggak spesifik saya nyari berita dari channel berita tertentu, cuma saya Google aja, ada ketemu ini tanggal 2 Juni 2021, asam lambung kronis penyebab GERD dialami lebih dari 4 juta orang Indonesia katanya. Oh, pantesan banyak yang nanya gitu karena rupanya banyak yang menderita. Lalu bentar, satu lagi ini Kompas TV ya, tanggal 5 April 2021, penyakit asam lambung atau GERD meningkat di Indonesia. Nah, pantesan banyak yang bertanya karena rupanya penderitanya ada 4 juta orang lebih dan meningkat ya. Nah, mungkin Saudara Nelson bisa sharing ke kita dan tentang asam lambung ini dan hubungannya dengan arang aktif ya. Gimana kita bisa, apa manfaatnya gitu arang aktif terhadap penyembuhan penyakit ini. Silakan. Ya. Oke, terima kasih Pak Arnold atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, oke, saya akan kita sharing aja Pak ya. Iya. Karena sesuai dengan pengalaman yang pernah saya menangani orang-orang penyakit asam lambung. Mungkin kalau secara data 4 juta ya, seperti yang tadi di Kompas TV dan lain sebagainya. Tapi nampaknya ini sepertinya lebih dari 4 juta, Pak. Okay. Karena
banyak orang ya, tidak semua orang tentunya kalau misalkan terkena sensasi-sensasi asam lambung ke medis, tidak semua orang datang ke puskesmas atau ke rumah sakit. Nah, bahkan banyak juga yang tidak tahu bahwa dirinya itu sebenarnya sudah kena sakit asam lambung, yaitu Tidak karena terdata ya. betul, karena sensasi asam lambung itu terkadang contohnya seperti sesak nafas. Jadi orang banyak yang mengira-ngira bahwa jangan-jangan saya ini kena jantung, jangan-jangan saya kena sakit paru dan lain sebagainya. Karena penyakit asam lambung ini tidak hanya nyeri ulu hati atau nyeri di perut tengah, tapi kadang-kadang pun ada yang mengeluh belikatnya itu sakit, nyeri, dadanya panas, pundaknya panas, bahkan sampai kerongkongan merasa seperti terbakar. Ya, jadi mungkin kalau kita kembali ke apa yang disebut dengan asam lambung, ya jadi asam lambung kan sebenarnya alami ya Pak ya. Jadi lambung kita itu akan mengeluarkan asam lambung pada saat kita makan, karena itu kan untuk pencernaan makanan, untuk menyaring virus bakteri yang tidak sengaja masuk sebenarnya. Nah, yang menjadi masalah adalah kenapa jadi disebut penyakit asam lambung, berarti asam lambung yang harusnya tidak keluar, tapi dia itu keluar. Misalkan biasa kita kita makan jam 7 nih ya, misalkan asam lambung tentunya keluar. Nah, tapi bagi penderita asam lambung, walaupun belum jam makan, asam lambungnya tetap keluar walaupun tidak ada makanan masuk. Nah, jadi asam lambung yang keluar inilah yang akan lama-kelamaan bisa mengiritasi lambung, menyebabkan radang. Nah, bahkan radangnya itu bisa sampai ke kerongkongan atau yang disebut dengan GERD ya, gastroesophageal reflux disease. Jadi asam lambungnya itu naik sampai ke mulut. Itulah yang mengakibatkan sering mulut terasa pahit, terasa asam, kerongkongan seperti mengganjal, tenggorokannya, menelan ludah itu seperti ludahnya itu seperti aneh mengganjal, seperti itu. Nah, jadi intinya itu penyebabnya ada beberapa penyebab. Ada dari bisa telat makan, ya, kelebihan makan, ya. Jadi penyebab penyakit asam lambung ini bukan hanya orang yang telat makan saja, kelebihan makan pun, ya, maksudnya makan tidak beratur, ngemil terus, makan tidak ada jamnya, setiap ada makanan diambil, dicemil. Nah, itu bisa juga meningkatkan asam lambung. Dan juga satu lagi yang lagi banyak diderita sekarang ini karena stres, karena faktor ada pikiran, depresi, ada yang nah itu pun bisa meningkatkan asam lambung. Nah, jadi kita belajar dulu nih, istilahnya kita kena asam lambung ini penyebabnya karena apa? Ya, walaupun tetap ya, kalau saya pelajari, yang saya pelajari ini sesuai dengan pengalaman teman-teman juga ya yang sakit. Saya tanya-tanya juga, ya, jadi bisa dibilang seperti lingkaran setan ya, antara pola makan sama pola pikirnya ini. Ya, jadi ada orang yang misalkan penyebabnya itu tadinya karena stres. Nah, tentunya karena stres tadi, akhirnya kan pencernaannya itu terganggu. Ya. Nah, jadi yang harus dibenahinya itu bukan hanya stresnya, tapi ya pencernaannya pun terpaksa, pola makannya pun harus tetap dijaga. Nah, kalau misalkan awalnya dari penyakit asam lambung, nah asam lambung pun bisa pada kita terkena penyakit asam lambung karena sensasi yang saya katakan tadi ya, kadang-kadang ada yang pinggangnya panas, keringat dingin, jantung berdebar-debar, gemetaran, akhirnya timbul kecemasan. Ya, jadi akhirnya yang tadinya hanya sakit karena sakit asam lambung, mentalnya pun akhirnya ikut jatuh. Ya, karena bisa dibilang saraf otak dengan pencernaan itu saling berkaitan ya. Kalau salah satunya terganggu, biasanya misalkan pikiran kita stres, lambung pun ikut mengeluarkan asam lambung. Nah, itu kebalikannya pun sama. Kalau ada gangguan pencernaan, kecenderungannya kita akan sering kelingan ya, atau pusing, bisa juga migrain, kadang-kadang sakit kepala belakang, itu pun bisa disebabkan karena gangguan pencernaan. Nah, seperti itu. Jadi intinya kita harus benahi dulu pola makannya, ya, karena kebanyakan orang, tapi di Malum Pak ya, jadi kalau kita pelajari, coba di Indonesia kan tidak ada pelajaran khusus Pak ya, mengenai pola makan ya, kira-kira betul ya Pak ya? Oh iya, dimaksudnya di sekolah gitu ya? Ya, tidak ada. Jadi bisa dibilang masyarakat Indonesia ini mungkin juga termasuk saya dulu ya, makan kan ya semaunya kita makan aja. Kalau lapar makan ya? Ya, betul. Kalau lapar, kalau mau ya makan. Karena tidak ada panduan khusus mengenai makan itu gimana, jenis makanan yang baik itu apa, kan nggak ada panduan khusus. Nah, itu seperti makanya
sejak mulai 2011. Nah itulah yang saya suka memberikan, karena saya sudah paham, bukan saya pintar, tadi mungkin saya sudah paham dulu informasinya duluan. Saya suka juga memberikan penyuluhan ke masyarakat keliling Indonesia pada saat kira-kira 2011 sampai 2019 sebelum COVID ya, saya lakukan terus. Karena saya paham karena masyarakat Indonesia itu awam mengenai pola makan yang baik, mengenai jenis makanan yang baik, jam-jam makan yang baik itu seperti apa. Nah itu awam, karena makanya saya bagikan informasinya. Ya kalau sekarang saya bagikan di channel YouTube saya misalkan. Yeah. Seperti itu. Jadi kalau yang saya ingat yang kalau diajarkan itu kan 4 sehat 5 sempurna ya. Tapi mungkin udah pada lupa, dan juga mungkin nggak terlalu disinggung mengenai frekuensi juga ya. Frekuensi makan. Jadi hanya bahwa ya kita harus makan yang bergizi, tapi yang bergizi itu apa juga mungkin nggak terlalu ditekankan atau dibahas juga gitu ya. Ya, jadi tidak mendetail. Jadi contohnya gini, kalau kita misalkan ke medis ya, ke puskesmas, kan dokter selalu mengatakan ibu jaga pola makan ya. Nah, jadi kata jaga pola makan itu ya seperti apa? Sedangkan masyarakat sendiri nggak tahu pola makan yang benar itu gimana. Nah itu sebagai contoh. Nah itu. Oke. Jadi sebenarnya apa gejalanya itu bermacam-macam ya, tidak satu ya. Jadi mungkin itu menyebabkan orang juga nggak menyadari bahwa dia sudah menderita asam lambung gitu ya. Tuh, kalau diteliti itu kira-kira ada 60 sensasi asam lambung. Wah, banyak yang sekali. Berat sampai yang ringan. Nah itu, jadi semua itu orang tidak menyangka bahwa ternyata saya ini sakit asam lambung, dia tidak tahu karena keluhannya tidak selalu sakit ulu hati. Nah itu. Oh gitu. Dan saya agak herannya banyak yang bertanya, kita kan sebenarnya penyuluhan kesehatan masyarakat ya, artinya kalau sakit sebenarnya orang ke dokter ya. Kita hanya memberi penyuluhan supaya hidup sehat dan memberikan ya informasi bahwa orang aktif bisa membantu. Tapi pertanyaan saya, mengapa orang banyak bertanya ke sini? Apakah memang sulit sembuh? Artinya dia ke dokter juga sulit sembuh, atau memang ogah gitu ke dokter? Kenapa ya? Seperti banyak yang bertanya ke medium yang alternatif gitu. Ya, jadi tentunya kan itu tadi Pak, satu medis kurang menjelaskan secara mendetail mengenai pola makan, dan kedua obat asam lambung ya, saya tidak menjelekan, tapi apa yang saya hanya dengar cerita dari teman-teman ya istilahnya, kalau misalnya kita minum obat pereda asam lambung itu kan hanya meredakan saat itu aja Pak. Nah, kondisi keluhan lambung secara umumnya itu tidak bisa disembuhkan ya, dia hanya meredakan asam lambung. Sedangkan kalau kita misalkan konsumsi terus-menerus, berarti otomatis kalau dia tidak sembuh kan minum terus, akhirnya kecanduan obat pereda asam lambung. Nah tentunya kan kalau kita konsumsi terus berarti kan lambung kita akan netral lama-kelamaan Pak. Dan ada efek sampingannya mungkin ya. Dan kedua ya kita juga semua tahu ya, fungsi ginjal kita bisa terganggu kalau terlalu lama, terlalu jangka panjang menggunakan obat lambung. Nah seperti itu. Iya. Dan tentu juga karena ada kaitan dengan pikiran ya. Artinya apapun itu obatnya, bahkan ya apapun itu, kalau yang penyebabnya tidak dibenahi ya akan kembali lagi ya. Makanya mungkin nggak sembuh-sembuh gitu. Ya, oke, mungkin saya jelaskan sedikit ya mengenai arah aktif ini bisa menyembuhkan ya, membantu lah lebih tepatnya ya, karena kan tetap tubuh kita yang nomor satu ya Tuhan yang Maha Kuasa yang menyembuhkan, kedua ya tubuh kita pada dasarnya bisa memiliki daya untuk menyembuhkan diri sendiri. Ya, jadi saya ada tanya-tanya ya, bahkan yang berjualan toko herbal. Nah ini, saya bukan meninggikan arah aktif, ini baru testimoni tadi siang ini. Jadi seorang ibu memiliki toko herbal di Depok, ya dia pengguna arah aktif, dia sakit lambung. Ya jadi karena dia punya toko herbal, jadi dia sudah coba semua jenis-jenis herbal yang ada di tokonya, dia coba minum arah aktif, dia akui arah aktif ini paling cepat. Ya paling bukan berarti lain jelek ya. Saya tidak mengatakan jenis yang lain sama-sama bagus ya, tapi
arang aktif ini terbukti cepat sekali menyembuhkan asam lambung, membantu menyembuhkan asam lambung. Karena itu tadi, karena kalau nggak percaya, kalau lagi posisi normal ya, kalau misalkan kita perut kembung atau misalkan begah, itu kan menandakan ada gas atau kelebihan asam lambung. Nah, karena arang aktif kan memiliki sifat mengikat, nih ya. Pak Opung Siborus udah banyak menjelaskan, Pak Arun juga sering menjelaskan. Jadi tentunya itu gas-gas itu, asam lambungnya itu virus bakteri jahat, maka itu akan diikat dan akan dibuang melalui BAB. Nah itu, jadi gasnya itu sebenarnya masalahnya kadang tidak di lambung, ya. Jadi kadang itu masalah pencernaan itu kadang ada di usus 12 jari, kadang juga di usus besar. Ya tentunya kalau kita misalkan makan tidak teratur, kadang-kadang terjadi penumpukan di usus besar. Nah, itulah menyebabkan fermentasi. Nah, fermentasi kan akan mengeluarkan gas tuh, bekas fermentasi dari makan. Nah, gasnya itu kadang-kadang menyebabkan begah juga. Nah, jadi masalahnya itu tidak selalu di lambung, bisa ada radang, ada mungkin radang di usus 12 jari, mungkin juga ada fermentasi di usus besar. Nah jadi arang aktif itu begitu kan dia arangnya hanya melewati saluran cerna si arang aktif ini, berarti kan dia akan mengikat lambungnya, terus di usus akan ada radang di usus 12 jari, dilumasi oleh arang aktif, dan di usus besar pun akan dikuras, dibersihkan. Makanya bagi sebagian orang awal-awal minum arang aktif itu biasanya itu cair atau agak sedikit cair. Itu sebenarnya bukan diare sebenarnya. Kalau diare kan biasanya lemes ya. Nah, betul. Kalau kita minum arang aktif itu kotoran keluar, tapi badan tidak lemas. Nah, kotoran keluar. Justru cair ya. Justru jadi jadi justru untuk penderita arang aktif kalau minum penderita asam lambung untuk saat meminum arang aktif justru kotorannya jadi lebih lunak gitu. Gimana Pak? Kurang jelas Pak. Iya. Tadi katanya kan cair, maksudnya pada saat buang air besar justru jadi seperti diare begitu ya? Sebagian ya Pak. Sebagiannya ada yang seperti diare. Diare. Itu maksudnya saya jelaskan di sini, mungkin teman-teman kaget ya. Kalau arang aktif kan sebenarnya kan untuk obat diare ya sebenarnya itu ilmu umum yang diketahui masyarakat. Nah tapi sebagian orang gangguan pencernaan pada saat kita minum arang aktif awal-awal itu akan seperti diare. Karena memang dia dan seperti berlendir. Nah itu karena kan dia kan di usus kita mungkin sudah penumpukan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun yang tidak keluar, itu akan dikuras oleh arang aktif. Ya seperti itu. Jadi bahkan makanya seperti diare, padahal itu racun sebenarnya. Nah itu. Yang dibawa keluar ya mungkin. Nah dibawa keluar. Jadi jangan khawatir karena kan saya juga udah mungkin puluhan ribu ya yang order arang aktif ke saya, jadi saya tahu, saya tanya satu-satu memang beda Pak. Ada yang susah BAB, nah itu gampang saja, karena arang aktif menyerap air, ya kita tambah minum air putih, terus banyak makan pepaya atau buah-buahan. Nah ada juga yang yang tadinya sembelit malah lancar minum arang aktif. Iya, memang pernah saya dengar ada yang ngomong gitu, jadi mungkin tergantung orangnya ya. Betul, tergantung kebiasaan makan ya. Mungkin tadinya memang penumpukan di ususnya sudah terjadi agak banyak, minum arang aktif seakan-akan mampet, padahal itu tadi karena tadinya sudah kekurangan serat. Nah itu cara minumnya seperti apa atau berapa frekuensinya berapa untuk mengatasi asam lambung ini? Frekuensi gimana Pak maksudnya Pak? Cara minumnya seperti apa? Berapa kali sehari gitu? Kalau anjuran saya, jadi gini Pak, kita lihat tergantung dengan reaksi. Nah, jadi kan misalkan ada yang organ tubuh seseorang kan berbeda Pak ya, mungkin tingkat keparahannya pun berbeda. Jadi ada yang pertama kali minum merasakan reaksi, bukan efek samping ya, beda ya sebenarnya ya. Kalau efek samping kan konotasinya itu negatif sebenarnya, maksudnya efek samping kan merusak organ lain lah kalau efek samping. Nah, kalau arang aktif ini sebagian kecil ya saya katakan ya. Jadi nggak semua mengalami, hanya sebagian kecil aja merasakan seperti keringatan, ya seperti tampak seperti diare tadi, ya tampak seperti ya karena terjadi detoksifikasi. Nah, itu sebagian kecil. Nah, kalau misalkan terjadi seperti itu, biasa saya anjurkannya itu sehari 1 kali dulu. Oh gitu, di awalnya ya. Kalau ada reaksi begitu ya.
Jadi ada yang kalau seperti biasa langsung enak rasa di badan, langsung hantam 2-3 kali tidak masalah. Nah itu. Sekali itu 1 sendok makan atau gimana? Kalau anjuran 1 sendok makan boleh, tapi sebenarnya kalau yang saya rasakan ya, umum setengah sendok makan pun sudah terasa Pak sebenarnya. Sudah cukup ya, oke. Sudah cukup, tapi kalau 1 sendok makan juga nggak masalah, tapi kan lebih boros aja lah ya istilahnya. Iya. Memang dosisnya arang aktifnya memang kira-kira sih karena karena dia bukan obat sebenarnya. Bahan yang kita pakai untuk membantu mengikat racun-racun dari dalam tubuh kita dan dibuang keluar. Jadi ya kurang lebih nggak masalah ya. Jadi tidak ada istilah kelebihan dosis, tidak ada itu. Asal jangan dimasukkan sebakul ya. Ya kita asal jangan 1 botol langsung itu kan kita diberi akal budi. Jadi maksudnya intinya secukupnya itu kita nggak usah terlalu memikirkan dosis lah. Betul. Asal digunakan dengan akal sehat lah seperti itu. Betul. Bahkan saya kalau minum arang aktif itu saya nggak pakai sendok lagi, cuma saya tuangkan aja gitu ke dalam gelas. Kira-kira udah biasa kan? Udah cukup segini, udah campur air. Betul. Ya. Kalau ibu saya itu diemut Pak, tidak pakai air. Oh iya. Ya. Ada juga cara jadi, begitu. Kondisi sariawan atau gusi berdarah itu diemut Pak, itu sangat cepat sekali. Iya, saya juga sering gitu. Kalau ada masalah gigi atau sariawan ya saya emut memang. Karena kalau diminum kan langsung masuk ke dalam ini kan, ke dalam perut ya. Iya, langsung ke dalam perut. Nah, jadi tentunya sebenarnya arang aktif bukan cuma asam lambung ya. Jadi belakangan ini yang order ke saya itu banyak yang batu empedu, Pak. Oh gitu. Ya, batu empedu. Kedua setelah asam lambung, kira-kira 3 bulan ini batu empedu banyak sekali yang order itu ke saya itu. Jadi frekuensinya cukup banyak gitu ya, orang yang menderita. Itu beda-beda Pak, tapi ada bisa dibantu dengan apel Pak. Oke. Ini mungkin juga masalah kebiasaan ini ya, pola hidup ya, batu empedu juga ya. Lemak gitu. Nanti mungkin kita bisa bahas khusus mengenai batu empedu betul. Hampir banyak Pak lagi meningkat kondisi penyakit batu empedu karena memang dari pola makan sehari-hari kan makan gorengan, lemak-lemak, santan-santan, minuman-minuman yang manis-manis. Nah itu menyebabkan karena kan tubuh kita kan sudah mengeluarkan lemak. Kalau berlebihan ya jadi kan otomatis empedu itu membantu lemaknya karena kan empedu sudah mengeluarkan lemak. Kalau kita masuk lemaknya banyak, yang ada di empedu nggak keluar yang membantu, Pak. Kita perlu bahas itu di kesempatan berikut ya. Oke. Mengenai asam lambung ini tadi, sorry, kenapa? Ya. Mungkin kalau ada waktu singkat saya mau jelaskan mungkin mengenai fisiologi pencernaan singkat, Pak. Iya, boleh kita bahas nanti. Jelaskan singkat ya. Jadi pada dasarnya intinya itu ya ini umum yang mungkin sering kita tahu. Jadi bangun tidur itu sebaiknya kita minum memang. Anggaplah kita misalkan bangun tidur jam 6 pagi. Nah, sebaiknya itu kita minum air putih kalau memang bagus. Minum arang aktif itu pada saat perut kosong. Nah, itu sangat bagus sekali. Lebih mudah dia mengeluarkan racun karena kan perut kosong. Nah, 1 jam kemudian setelah kita minum pagi atau minum arang aktif itu jam 7, paling lambat jam 8. Nah, kita sarapan di situ. Nah, makan pagi itu kalau kita umum kita tahu makan pagi kan tidak banyak ya. Pada dasarnya makan pagi itu gizinya harus paling baik. Karena kan aktivitas kita lakukan pagi sampai siang. Ya. Yeah. Jadi makan pagi itu dengan gizi terbaik, kalau bisa ada sayur, ada nasi, ada boleh tempe tahu. Nah, seperti itu bisa dikomunikasikan ganti-gantian di rolling lah, hari ini mungkin bayam, besok sawi, atau kita bisa variasikan setiap hari. Nah, selagi kita makan, sebenarnya tidak boleh minum sebenarnya. Iya, mengganggu pencernaan ya. Betul, kita makan halus, kalau di pelajaran sekolah dasar ada harus 30 berapa kali lah, 36 kali atau 32 kali saya lupa, dikunyah halus, karena kan air ludah itu kan ada enzimnya Pak. Betul. Nah, jadi kalau kita makan minum, itu menghilangkan fungsi air ludah. Betul, mengganggu fungsi enzim ya.
Betul, ada ensil amilasu, banyak lagi, nanti kita bisa bahas. Nah, setelah itu sebisa mungkin minum itu paling dekat itu 1 jam setelah makan. Iya. Nah, misalkan kita makan jam 7 pagi, nah jam 8 itu kita minum. Nah, jadi antara jam 8 sampai jam 11 siang itu waktunya kita minum. Nah, kalau misalkan kita kadang-kadang jam 9 itu lapar, jam 10, nah itu yang disebut dengan lapar semu. Karena kebiasaan ya. Karena kebiasaan atau keinginan, lihat misalkan ada pisang goreng di situ, aduh pengen makan, nah itu disebut Godaan. lapar semu. Nah, itu salah satu penyebab asam lambung. Oh gitu, ya memang. Ya, karena kan Dan banyak belum orang waktunya. udah jadi Betul. seperti kebiasaan gitu di mana-mana, cemilan-cemilan gitu ya. Ya, jadi belum waktunya. Betul, belum waktunya asam lambung keluar, dia sudah masukkan makanan, ya asam lambung keluar. Nah itu. Yeah, Nah, jadi kalau kita makan jam 7, alangkah baiknya baru kita makan itu, makan kedua itu jam 12 siang. Iya. Nah, jam 12 siang kita makan, alangkah baiknya dibuka dengan makan buah. Bisa bebas buahnya, kita variasikan setiap hari, bervariasi, dengan lauk-lauk. Nah, itu. Baru setelah itu minum lagi jam 1 sampai jam 4 sore, itu waktunya minum lagi. Jam 5, jam 6 itu kalau bisa sudah selesai makan sore ya, atau makan malam. Kalau bisa sih ada lagi yang bagus, jam 4 sebisa mungkin sudah kosong sebenarnya, tapi bagi yang tidak terbiasa, makan ketiga itu boleh, asal jangan terlalu berat ya. Maksudnya makan buah, atau makan misalkan mau tidak tahan makan nasi aja secukupnya. Nah, seperti itu. Nah, dengan begitu tentunya asam lambung kita akan keluar secara teratur dengan waktunya. Pencernaan kita tidak bekerja berat, tidur kita lebih nyenyak, karena pada saat kita tidur, pencernaan kita sudah tidak bekerja. Iya. Nah, itu. Jadi itulah yang menyebabkan ya. Usus pun perlu tidur gitu. Jangan cuma hanya otaknya aja yang tidur, tapi usus kita juga perlu istirahat, karena kan. Ya, jadi bukan hanya fisik alam bawah sadar yang istirahat, tubuh dan pencernaannya pun butuh istirahat. Betul. Nah, itu, Pak. Betul. Oke. Jadi dengan dengan cara meminum arang tadi 3 kali sehari atau 1 kali sehari tergantung reaksinya. Kira-kira berapa lama sampai penderita itu merasakan ada perbaikan gitu, atau ada mulai merasa sembuh gitu ya? Ya, jadi tergantung tingkat keparahan, tergantung kedisiplinan, ya. Ada yang 1 minggu itu asam lambung yang parah pun sudah sembuh total, Pak. Jadi ada beberapa faktor kedisiplinan pola makan, faktor tingkat keparahan, dan ketiga faktor iman, Pak. Oke. Harus jadi percaya kita ya. harus punya keyakinan, ya harus yakin ini obat manjur. Betul. Itu, Pak. Jadi 3 ini, kalau pengalaman saya, Pak, ada yang belum 1 botol itu sudah sembuh total, Pak. Iya. Ada yang bahkan Pak, yang muntah darah, Pak, yang bleeding itu sembuh total, Pak. Oh iya. Muntah darah itu efek muntah darah itu karena asam lambungnya juga. Ya, kan asam lambung yang berlebihan diteruskan dibiarkan akan mengikis dinding lambung, Pak, itu. Sampai dia muntah gitu ya. Karena bakteri pylori. Ya, jadi ada 2, karena bakteri pylori, karena asam lambung yang tinggi dibiarkan terus-menerus. Nah, itu. Oke, jadi bervariasi ya, tergantung ya keparahan penyakit orangnya ya. Tapi kalau pengalaman, Pak, paling lama itu harusnya 3-4 bulan, Pak, kalau disiplin. Yang parah loh ini, yang parah, Pak. Itu paling lama, selama-lamanya 3-4 bulan kalau disiplin. Oke. Dan setelah sembuh, bagaimana? Biasanya apakah akan ini kembali lagi? Atau memang... Tergantung kitanya, Pak. Iya sih. Ya, kalau misalkan kita tetap menjaga, mudah-mudahan tidak kambuh. Harusnya sih tidak kambuh, Pak, kalau kita jaga. Walaupun misalkan kambuh, tidak akan separah pada saat kita pertama kali kena. Misalkan contoh, saya pribadi kan ada asam lambung dulu parah. Nah, kalau misalkan saya ke Bandung nih, keluar kota,
kadang-kadang kan nggak bisa masak, makan di luar, ya kadang-kadang pulang kecapean, kabur, tapi nggak parah, Pak. Maksudnya paling cuma begah dikit atau gimana, istirahat aja, tidur cukup, udah baik lagi. Nggak akan sampai istilahnya tidak bisa melakukan aktivitas, tidak akan seperti itu. Nah, itu. Iya, iya. Ya wajar sih, karena penyakit-penyakit yang seperti ini kan disebabkan oleh kebiasaan yang ya tidak bagus ya. Jadi kalau penyebabnya itu tidak dibenahi juga, ya tentu akan kemungkinan akan sakit lagi itu tentu ada ya. Tapi bagus saya mendengarkan bahwa asal ya tidak separah yang di awal gitu ya. Betul, iya. Karena kan contoh orang penderita kanker paru-paru, misalkan aja kita ngomong berhenti merokok, orangnya sembuh kankernya. Pada saat dia merokok lagi kan pasti bisa muncul lagi kankernya. Iya. Nah, itu contohnya. Betul. Nah, ini saya bahas sedikit, mungkin ada waktu Pak ya, mengenai arah aktif juga sangat bagus sekali untuk membantu penyembuhan COVID, Pak. Oh, gimana? Ada kisahnya itu? Ada testimoninya? Keluarga kami kan kemarin kena Omicron juga. Oh iya. Iya. Tapi gimana? maaf Pak, karena kami ini saya udah teliti, orang yang minum rutin arah aktif itu gejalanya tidak pernah berat, Pak. Itu waktu Omicron saja atau ada yang sebelumnya? Delta gitu? Kalau Delta itu kebetulan ada seorang yang order arah aktif, itu dia ringan aja dan hanya hitungan hari, Pak, sudah sembuh kembali. Oh iya ya, saya juga yakin sih, karena ya ini kan namanya peperangan antara imunitas ya ke daya tahan tubuh dengan virus ya. Penyakit oleh virus itu sebenarnya kan seperti influenza ini kan sebenarnya menyembuhkan diri, badan itu menyembuhkan diri sendiri ya. Bukan dirinya sendiri. Kalau saya pengalaman pribadi, saya cuma 1 malam kena, besoknya sudah sehat lagi. Saya hanya minum arah aktif, bisa dibantu dengan, kalau misalkan medis kan dikasih vitamin C dosis tinggi, Pak ya. Iya. Sebenarnya tidak perlu, ya, karena itu kan merusak lambung pada dasarnya. Apalagi yang dosis tinggi, bisa jeruk peras, ya, air kelapa, dan juga bisa blender buah kiwi, Pak. Iya, betul. Karena itu. Buah kiwi itu mengandung vitamin C tinggi dan anti jamur, antivirus bakteri. Iya, nah, lebih bagus dari obat kimia. Ya, bahkan Iya, saya baca kan pemerintah juga mengatakan tidak perlu obat, tidak perlu obat. Jadi harusnya Pak lebih efektif memakai bahan yang alami ya. Ya, betul. Jadi untuk antibiotiknya ya kita bisa misalkan bawang putih, bisa untuk misalkan kita bisa air kelapa dicampur garam sedikit sama madu, itu untuk yang demam tinggi. Ya, dan air kelapa itu juga antiviral, antibakterial. Ya, betul. Asal kita asup, ya itu tadi bisa dibantu dengan jus-jusan buah atau kalau saya kemarin tuh blender kiwi, blender apel sama buah naga dicampur. Oh gitu. Dan itu hanya 1 hari Pak, demamnya 1 hari, besok udah normal 100% lagi. Oh, tapi minum arah aktif, Pak, ya. Tapi sempat demam juga? Demam cuman berapa jam, langsung minum air kelapa banyak-banyak aja, itu turun langsung Pak. Nggak nyampe sehari saya demamnya Pak itu. Oke. Ya maksud saya kan banyak juga yang cuma tenggorokan rada kurang enak gitu ya. Nah, karena kan kebetulan saya itu kena, itu kan karena anak saya duluan kena Pak. Anak saya demam, saya nggak tidur, begadang. Nah itulah yang membuat saya ikut drop di situ, karena saya tidak tidur semalaman. Tapi puji Tuhan dengan istirahat aja, minum arah aktif, sama buah naga itu, air kelapa, besoknya lagi sudah normal lagi Pak itu. Iya, bagus itu. Oke. Terima kasih informasinya, semoga bermanfaat ya, karena kalau kita udah berhadapan dengan penyakit yang baru seperti COVID ini, satu-satunya harapan kita sebenarnya adalah daya tahan tubuh kita ya. Ya ini COVID udah hampir selesai, sudah ada vaksin dan segala macam, tapi tidak ada jaminan bahwa tidak akan muncul lagi penyakit baru yang lainnya kan. Jadi betul, Pak, betul. Ingat-ingatlah bahwa ada orang aktif yang bisa membantu. Dan terima kasih atas pembahasan tentang asam lambungnya. Mungkin semoga bermanfaat ya bagi yang
menderita, karena kita baca banyak yang menderita asam lambung dan mungkin kenyataannya lebih banyak daripada yang didata oleh pemerintah, karena banyak orang tidak sadar bahwa dia mengidap asam lambung dan juga mungkin tidak terdata karena tidak pergi ke rumah sakit ya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih Saudara Nelson. Nanti kita, mohon maaf hari ini ada gangguan teknis yang jadi cuma suaranya doang, tapi gambarnya ada fotonya muncul. Nah, nanti kita sambung lagi ya mengenai topik berikut ya. Oke, terima kasih. Oke, selamat sore Pak. Sore, baik.